اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani ini, maka jangan lupa untuk mempelajari kaidah-kaidah pembelajaran pada bagian akhir video ini. Saksikan juga bagaimana cara mempraktikkan belajar mengajar di dalam kelas. Dijelaskan pada bagian akhir video. Video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara membaca huruf ta, yaitu pada halaman 2 jilid 1. Huruf ta akan diberikan 3 harokat dasar dan ini harus dibaca dengan baik atau dengan kesempurnaan harokat. Yang pertama yaitu fathah A, dibaca dengan bibir terbuka A, tetapi tidak dibaca A, juga tidak dibaca E, tapi A. Selanjutnya kasroh I, dengan menarik rahang ke bawah I, tidak dibaca E, tapi dibaca I. Kemudian U dengan membulatkan bibir, U. Mari kita praktikkan, perhatikan kembali. A, I, U. U, I, A. Makhraj dan sifat huruf ta. Makhraj huruf ta dikeluarkan dari pertemuan atas ujung lidah dengan gusi gigi seri atas, menempel sedikit pada belakang gigi seri atas, atau pada pangkal gusi gigi seri atas. Perhatikan, jika ini lidah dan ini adalah bagian penampang dari gigi seri atas dan gusi gigi seri atas, maka posisinya adalah, ini adalah ujung lidah, torful lisan. Yang dimaksud torful lisan adalah bukan ujung depan tetapi ujung atas, torful lisan. Kalau ujung depan namanya hafatul lisan. Di sini perhatikan, atas ujung lidah atau torful lisan menempel pada gusi gigi seri atas, menempel sedikit pada belakang gigi seri atas. Jadi itu tempat keluarnya huruf ta. Huruf ta memiliki teman, yaitu huruf dal dan huruf to. Nanti kita akan bahas. Makhrajnya sama tetapi sifatnya yang berbeda. Jadi tempat keluarnya huruf ta sama dengan huruf dal dan huruf to. Sekarang kita akan membahas huruf ta terlebih dahulu. Perhatikan kembali titik makhrajnya, yaitu atas ujung lidah dengan gusi gigi seri atas yang menempel sedikit pada belakang gigi seri atas. Tidak terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas nanti akan berbunyi ta. Ta. Berbunyi ujung lidahnya atau torful lisannya ada ke atas. Ta. Ini di posisi sini. Ta. Tetapi di posisi di depannya lagi yaitu di pangkal gusi gigi seri atas atau gusi yang menempel sedikit pada belakang gigi seri atas. Ta. Tidak ta. Itu lebih ke atas posisinya. Sekarang kita bahas sifat huruf ta. Yang pertama adalah al-mahmus atau samar. Ketika berharokat, huruf ta dibunyikan dengan sedikit mendorong udara saat melepas tekanan pada titik makhraj. Sehingga jika kita menaruh telapak tangan di depan kedua bibir, maka akan terasa dorongan udaranya, yaitu ta, ti, tu, ta, ti, tu. Terasa dorongan udaranya. Namun jangan sampai dibaca terlalu berhembus atau tidak ada tekanan sama sekali pada titik makhraj. Contohnya ta,
ta, seperti mirip huruf C, ta, tetapi ta, ta, ta. Sifat yang kedua adalah istifal. Al-istifal, posisi pangkal lidah rileks, posisi di bawah atau posisi turun, sehingga suara menjadi tipis. Ta, tidak dibaca to, to, to. Itu pangkal lidahnya tegang, tetapi dia harus rileks. Ta, ta, ti, tu. Selanjutnya sifat yang ketiga adalah al-infitah. Al-infitah berarti posisi lidah dengan langit-langit atas terbuka. Al-istifal dan al-infitah ini membuat suara huruf menjadi tipis atau tidak berat atau tidak tebal. Ta, ta. Selanjutnya sifat yang keempat adalah asyiddah. Artinya kuat, tertahan. Saat huruf mati atau sukun, maka dibaca tertahan. At, tertahan. At, langsung tertahan. Namun karena huruf ta memiliki sifat al-mahmus, maka setelah tertahan, ada sedikit desis atau sisa dorongan udara pada huruf ta. Contoh, at, 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 tertahan, kemudian ada desis udara. At, at. Namun jangan sampai dibaca ach, tetapi at tertahan, baru ada udara mengalir atau mendesis atau sisa dorongan udara. At, it, ut. Ketika bertasydid, maka huruf ta menjadi asyiddah dengan kuat. At, ta, at, ta, at, ta. Sifat yang kelima yaitu al-ismat. Menahan diam tidak lancar. Ketika membunyikan huruf-huruf yang ismat, itu ketika dibunyikan, dia seperti tertahan terlebih dahulu. Pada huruf ta ini karena ada tekanan terlebih dahulu pada titik makhraj. Kemudian dia mengeluarkan huruf ta. Tekan terlebih dahulu pada titik makhraj, kemudian keluarkan bunyi huruf ta. Tekan ta. Sambil didorong pada titik makhraj, sambil dilepas. Ta. Ta. Itu ismat, yaitu adanya tahanan atau tidak lancarnya dalam mengeluarkan bunyi huruf. Jadi tidak langsung keluar. Berbeda dengan huruf-huruf yang idlaq. Huruf yang idlaq tidak ada tahanan terlebih dahulu, dia langsung keluar bunyi suara hurufnya. Contohnya ba. Ba, tidak ditekan dulu, ba, atau menahan atau diam atau tidak lancar, tetapi langsung ba, ba, ba. Itu perbedaannya. Tapi kalau ta, tekan, ta. Ada tekanan dulu pada titik makhraj, ta, baru keluar huruf. Demikian sifat huruf ta. Yang pertama adalah al-mahmus, ada dorongan udara, ta, didorong, ta, keluar. Yang kedua istifal, infitah, berarti posisi lidah rileks, turun. Silahkan perhatikan gambar. Kemudian asyiddah, berarti tertahan. Saat sukun, tertahan. Saat tasydid, tertahan. Namun saat sukun, karena huruf ta memiliki sifat al-mahmus, maka dia ada dorongan atau aliran udara. At, tertahan, kemudian ada aliran udara. Kemudian al-ismat, yang berarti tidak lancar karena saat membunyikan huruf ta ada dorongan terlebih dahulu atau tekanan pada titik makhraj. Ta, ta. Demikian. Mari kita praktikkan membaca huruf ta. Itu pada halaman 2 jilid 1. Kaidah pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah tidak memanjangkan bunyi huruf, tidak menambah hamzah pada huruf, dan lebih baik berhenti daripada memanjangkan bunyi huruf untuk melihat bacaan di depannya. Pastikan setiap bacaan pada huruf berharokat ini adalah satu ketukan. Mari kita mulai. Ta, ti, tu. Ta, ta. Ti, ti. Tu, 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 tu. Ta
ta, ti, tu, ba, bi, bu, a, i, u, ba, bi, bu, ba, bi, bu, ta, ti, tu, ta, ti, tu, a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Perhatikan, tidak boleh dibaca ta, ta, atau ta, ta. Tidak boleh, tetapi ta, ta. Tidak boleh ta, ta. Bagian bawah pada halaman, ini dibaca dengan cara fathah a, fathah a, kasrah i, kasrah i, dhammah u, dhammah u, fathah a, kasrah i, dhammah u. Untuk memastikan bahwa siswa sudah menguasai halaman ini, silahkan dibaca dengan cara membacanya dari belakang. Contoh, tu, ti, ta, bu, bi, ba, u, i, a, atau dibaca secara acak. Contoh, ta, ba, bu, u, i, bi, ti, tu, ta, ti, tu. Demikian. Pastikan membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disampaikan, sehingga dengan demikian akan semakin memudahkan ke depannya. Demikianlah pelajaran kali ini. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya, dan insya Allah kita bisa. Amin. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama adalah diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dieja ba, fathah ba, tetapi langsung dibaca ba, bi, bu. Kemudian tidak memanjangkan bacaan. Jangan sampai dibaca ba, bi, bu. Karena ba tidak sama dengan ba. Bi tidak sama dengan bi. Bu tidak sama dengan bu. Jadi saat bacaan pendek satu harokat harus dibaca satu harokat. Kemudian tidak menambahkan akhiran hamzah pada bacaan. Contoh, ba, bi, bu. Harusnya dibaca ba, bi, bu. Tidak dibaca ba, bi, bu. Seperti itu. Kemudian perhatikan kesempurnaan dari setiap harokat. Biasanya kita mulai dari u. U diucapkan dengan membulatkan bibir. U. Kemudian i. I dengan menarik rahang ke bawah. I. Kemudian buka sedikit dari i menjadi a. Perhatikan. U. I. A. U. I. A. U. I, a. U tidak dibaca e, i tidak dibaca e, dan a tidak dibaca e atau a. Karena fathah bukan a tetapi a. Selanjutnya perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat. Biasanya ada di bagian akhir atau di bagian bawah setiap halaman. Sehingga siswa dapat mengetahui cara menyebutkan huruf-huruf hijaiyah tanpa harokat. Alif, ba, ta, tha, jim, ha. Demikianlah kaidah yang harus kita perhatikan sebelum kita memasuki pelajaran pada video kali ini. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1,
Bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara per kelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu, kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat, setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju. Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. صدق الله الكريم صدق الله الحليم صدق الله